Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Saya selalu katakan saudara-saudara, bersyukur kita masih bisa terus belajar firman Tuhan. Jangan jemu-jemu. Kita perlu firman Tuhan itu diulang-ulang mengingatkan dan mengingatkan kita. Sekalipun kita sudah tahu, tapi perlu Roh Kudus terus bekerja dalam hati kita, menegur kita, mengingatkan kita. Siapakah kita ini sebenarnya? Dosa apakah yang sudah saya lakukan sebenarnya? Bagaimanakah langkah saya ke depan? Sangat penting. Mungkin kita sudah belajar sejak waktu kita ikut katekisasi atau kita belajar Alkitab di gereja saudara, atau mungkin saudara di sekolah Alkitab, saudara sebagai hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita benar-benar bertumbuh kuat. Karena saat-saat seperti sekarang ini sangat kami butuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang kita akan belajar berikutnya, yaitu akibat jatuh dalam dosa. Apa akibatnya manusia jatuh dalam dosa? Yang pertama adalah kehilangan kemuliaan yang diberikan Allah. Ayat-ayat dan bagian-bagian ini sudah pernah saya sampaikan tentang manusia, tapi saya akan tekankan kembali kepada saudara. Kehilangan kemuliaan yang diberikan Allah. Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada. Kemuliaan yang sebenarnya sudah gak ada. Karena dosa itu habis hancur semuanya. Yang kedua, putus hubungan antara aku dengan Allah dan Allah dengan aku. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10, Adam dan Hawa. Kita lihat saudaraku bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa, kita sudah pelajar yang lalu. Karena manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak berani bertemu dengan Allah. Mulai saat itulah hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Allah yang Maha Kudus, manusia yang berdosa. Tidak ada lagi mungkin manusia bisa bertemu dengan Allah. Terang tidak mungkin bergabung dengan gelap, dan gelap pun tidak akan mungkin bergabung dengan terang. Ada terang, tidak ada gelap. Ada gelap, tidak mungkin ada terang. Itu sudah pasti. Demikian pula kita manusia. Kita tidak mungkin bisa lagi bersama dengan Allah. Putus hubungan, putus komunikasi kita dengan Allah. Kehilangan kebebasan, kedamaian, karena menjadi hamba dosa. Kehilangan kebebasan dan kedamaian karena kita menjadi hamba dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita sudah belajar yang lalu tentang hamba dosa, hamba budak dari dosa itu sendiri. Yang keempat, hidup di bawah murka Allah. Kita pun sudah belajar akan hal ini. Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Allah, yaitu kepada Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Allah ada di atasnya. Mereka tidak akan bisa lagi melihat akan Allah, tidak akan bisa melihat akan kemuliaan Allah. Yang kelima, mendapatkan hukuman Allah, yaitu binasa, maut selama-lamanya. Sebab upah dosa ialah maut, kematian ialah upah dosa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita mendapatkan hukuman dari Tuhan karena dosa-dosa kita. Dan saudaraku, kita akan diadili oleh Allah. Wahyu pasal 20 ayat 8-15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api dan mereka tidak akan mendapatkan anugerah yang dari Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ke-7 dikatakannya, khusus dalam ayat yang ke-8, tapi orang yang tidak percaya, hidup keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, pendusta dan sebagainya, mereka mendapatkan bagian di lautan api
yang menyalah-nyala, itulah kematian yang kedua. Mereka tidak akan bisa mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Manusia telah jatuh dalam dosa. Akibatnya sudah pasti tidak akan mendapatkan bagian di surga. Karena surga bukan bagian orang yang berdosa. Betapa kasihannya kita manusia. Kita sudah jatuh dalam dosa. Dosa seperti itu. Saudara-saudara, kita akan lanjut belajar, saudaraku. Berikutnya adalah kita perlu dilepaskan. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa seperti itu, lalu bagaimana kita? Kita perlu dilepaskan, dimerdekakan dari dosa. Ikutin saya terus. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati saudara. Amin.